Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif pengarang kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge sedaya hajat-hajat kita, mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat wal afiat, panjang umur ingkang barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hadis-hadis tentang puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan saking ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuqabbilu, mencium. Nabi niku mencium. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi ku shaimun, dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru, dan bersentuhan. Nabi bersentuhan, bercumbu. Wa huwa hale utawi Nabi ku shaimun, dalam keadaan berpuasa, orang yang berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi, amlakukum li irbihi, akan tetapi Kanjeng Nabi itu pribadi yang sangat mampu mengendalikan nafsunya. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa zata fi riwayatin fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah niku nggih biasa mencium istrinya. Terus nggih bersama istrinya. Ya, biasa. Ini menunjukkan bahwasannya dibolehkan ya, kita mencium istri saat berpuasa. Wa yubashiru niki sing napa niki jadi pembahasan nik wa yubashiru ya. Ay yulamisu niku nggih pun apa niku bercumbu, istilah itu yang saat ini bercumbu. Jadi bersama-sama suami istri ya niku. Dan Rasulullah pada waktu itu berpuasa. Tetapi keterangan berikutnya itu yang paling penting. Walakinnahu amlakukum li irbihi. Tetapi Nabi itu orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Artinya hal-hal yang di depan tadi itu khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Atau orang yang bisa menyamai dengan Nabi. Enten nanti yang sing saged nyamai kehebatannya Nabi nih. Nah, kemarin itu kita diingatkan oleh Nabi, adakah orang yang menyamai saya kan gitu ya. Artinya apa ya? Tidak ada. Berarti
perkara-perkara yang di depan itu boleh kepada Nabi, tapi untuk selain Nabi hati-hati. Sehingga para ulama itu mengatakan perkara yang demikian itu dihukumi dengan makruh, ya, makruh. Tapi ya gak apa-apa jenenge makruh ya. Makruh. Lupa apa gak boleh Pak bulan Ramadan seperti itu? Boleh kalau malam. Kalau siang hati-hati. Ya, hati-hati. Karena nggih setan ini nggih kadang ya hati-hati. Lu cara ini setan ini dibelenggu, setan sampean dewi. Nafsu kita ini yang harus dibelenggu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa kalau memang Pak kula niku bendina nek katene kerja niku salim kali bojo ngoten dicium, ngoten aja jenengan. Nggih, nek biasa ngoten nggih kan biasa ngoten napa-napa, tapi nek gak tahu terus mari ngono-ngono terus lah kumat ngene ya. Iku sing bahaya kan ngono. Lah Nabi Muhammad itu disifati dengan piantun ingkang saged mengendalikan nafsunya. Ya, ini kemanten-kemanten nyar ngono ya. Terus ngono itu kan berarti pembukaan wis kan itu bahaya. Jadi yang pasti tidak boleh itu adalah orang yang berhubungan pada siang hari. Tetapi pembukaan untuk mencapai ke situ itu, ya itu yang harus hati-hati karena berpuasa. Ya. Kalau seandainya kita masih bisa mengendalikan itu, ya, itu bisa mengendalikan itu, ya boleh. Ya, tetapi bolehnya itu, apakah kita bisa punya garansi seperti Nabi yang bisa mengendalikan dirinya? Tidak ada yang bisa menyamai Nabi, sehingga hati-hati. Nah, lebih selamatnya para ulama fikih itu mengatakan seperti itu yang mengarah kepada batalnya sesuatu ibadah itu dihukumi dengan makruh. Napa makruh niku Bu? Nen? Kalau okay. Tidak apa-apa nggih dilakukan nggih. Nek dihindari itu dapat pahala. Tapi kalau dilakukan tidak apa-apa. Tapi hati-hati, ya. Hati-hati dan lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Dan cenderung sesuatu yang dimakruhkan oleh agama itu berpotensi tidak baik, itu berpotensi tidak baik, sehingga lebih baik dihindari walaupun boleh. Bolehnya itu rodo abot ya. Bolehnya itu rodo abot, hati-hati. Nah, contohnya nopo? Gini ki mau. Mencium istri terus wis nang kamar dhewe terus mari ngono lah. Hati-hati. Contoh lain apa? Yaitu merokok, terus makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, sambil jalan. Itu semuanya makruh. Dan semua perkara yang makruh itu ada efek sampingnya yang negatif jikalau kita lakukan. Itu aja. Ada efek negatif jika kita lakukan. Hukum makruh itu ya hadis Nabi tentang talak itu. Ya. Abghadul halal indallah at-talak. Perkara yang halal, perkara yang boleh tapi dibenci oleh Allah, itu dihukumi makruh. Dibenci oleh Allah, itu namanya makruh. Ya. Sehingga ya kita bisa membayangkan sendiri bagaimana orang talak itu. Pasti ada efek samping jelek. Ya, ada efek samping jelek. Walaupun tidak ditutup, tidak boleh. Boleh kok ya cerai. Tapi hati-hati
ada efek jelek, itu saja. Ada efek jelek kepada pelakunya. Sehingga bisa ambil kesimpulan semua perkara yang dimakruhkan Allah itu pasti ada efek jelek pada pelakunya. Niku mawon. Rokokan dikatakan sebagai makruh. Kenapa? Karena memang membahayakan pelakunya. Bahkan ada yang mengharamkan rokok itu ya, di sebelah itu mengharamkan. Kenapa orang-orang NU tidak mau mengharamkan merokok? Karena tidak ada dalil yang pasti tentang rokok itu. Nah, sementara orang yang menghukumi sesuatu yang tidak ada hukumnya terus dihukumi dengan keharaman, itu hukumnya cacat hukum, tidak boleh. Sehingga paling banter kalau tidak ada nas yang kuat itu ya makruh itu kalau rokok. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, diceritakan saking Ibnu Abbas, anak Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam sapa Rasulullah wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku muhrimun, orang yang sedang memakai pakaian ihram. Wahtajama, dan berbekam sapa Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku shaimun, beliau sedang berpuasa. Rawahul Bukhari. Wa an Shaddad bin Ausin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sapa Rasulullah ala rajulin, kepada orang laki-laki, bil baqi'i, di pekuburan Baqi'. Wa huwa hale utawi kanjengna, wa huwa hale utawi rajul wong lanang sing nang ngene Baqi' mau yahtajimu, sedang berbekam fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Faqala, maka Kanjeng Nabi berkata, maka Kanjeng Nabi dawuh, aftarul hajim wal mahjum, batallah orang yang berbekam dan orang yang berbekam dan orang yang membekam. Rawahul khamsa illa Tirmidzi wa sahahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis yang pertama, Nabi itu mengatakan bahwa Nabi itu pernah berbekam. Panjenengan ngertos bekam? Sedot napa? Nah, sedot darah. Nek teng mriki niku sing terkenal teng pundi? Teng pundi sing terkenal sedot darah? Daerah mriku Gresik sampai napa antrian berbekam. Bekam kali sidu napa? Fasdu. Niku terkenal teng daerah Gresik. Nah, itu Kanjeng Nabi pernah berbekam. Lah, berbekam untuk apa berbekam? Berbekam niku napa niki tibun nabawi napa alas sehat menurut Rasulullah. Itu berbekam itu salah satu untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor, darah-darah yang akan menyumbat dan lain sebagainya. Itu katanya sehat, kula mboten nate. Cuma niki napa sekali di kop niku ya, di kop terus sing kula nate semerep di kop montun-montun saking wabang terus dicocoki ngono. Terus metu darah itu setahu saya. Tapi dulu dicantuk niku, istilahnya orang Jawa dicantuk niku pakai napa? Pakai sungu, napa sungu niku? Tanduk. Pakai tanduke kebu, pakai tanduk lah, pakai tanduk. Terus dipanasi, terus dicomplok, nyedot dhewe. Itu ya, Nabi saat itu berbekam. Padahal beliau dalam kondisi ihram. Dan berbekam pada waktu beliau puasa. Berarti boleh ya, berbekam itu. Tapi kemudian Nabi pernah bertemu orang laki-laki atau mendatangi orang laki-laki yang berada di Baqi' yang sedang dalam kondisi berbekam. Terus berbekam di bulan Ramadan. Kemudian Nabi itu mengatakan, kamu berdua yang berbekam maupun yang membekam, batal puasamu.
Loh kok beda kan ini? Kok beda? Nabi saja melakukannya, orang lain yang melakukan itu kok tidak boleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu ada kontradiksi hadis antara yang satu dengan yang kedua. Nah ini perlu analisa, ini perlu analisa. Sehingga kemarin saya baca di syarahnya itu ternyata hadirin hadis ini sudah dinasah, sudah sudah dihapus, bukan dihapus, ada hadis lain yang mengatakan dibolehkannya berbekam. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya batalnya orang yang berbekam saat Nabi mengingatkan orang laki-laki itu adalah karena orang yang sedang berbekam itu, mereka berdua itu batal itu sebab sambil berbekam sambil ngerasani, kan enak. Kan berdua bekam, karo ngenteni ngono karo ngerasani. Berarti apa bedane berbekam karo napa? Metani. Akhirnya ini kalau di Jawa ini kan metani loh, podo aja kalau gitu ya. Jadi yang membatalkan puasa di situ itu adalah apa? Ngerasan ini. Itu ada ulama yang mengatakan begitu untuk menafsirkan dari hadis ini. Yang membatalkan itu adalah ngerasani. Loh Pak, mosok ono Pak ngerasani itu membatalno poso? Ya tidak. Yang dimaksud dengan membatalkan puasa dari orang yang ngerasain itu adalah batal pahalanya, ya, batal pahalanya. Sebagaimana ada hadis lain ya, yang berhubungan dengan ini Jum'ah itu. Jikalau kita ada khotib naik mimbar dan kemudian ada yang berkata-kata, maka fala Jum'atalah. Apa artinya fala Jum'atalah? Maka tidak ada Jum'atan pada dirinya. Artinya apa? Ya tidak sah. Apanya yang tidak sahnya? Atau batal Jumatannya. Apa Jumatannya batal? Ya tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak menyuruh orang yang demikian itu untuk mengulangi Jumatannya. Tetapi apa yang membatalkan? Batal pahalanya. Sama dengan orang yang berpuasa terus ngerasani itu, yang dimaksud batal puasanya itu bukan harus ngulang puasanya, tapi batal pahala puasanya. Nah, ada yang mengatakan begitu dari penafsiran hadis ini, ya, yang membatalkan orang yang berbekam itu karena ngerasaninya. Ya. Nah, kalau Nabi kan berbekam kan tidak ngerasani sehingga aman kan gitu. Ya. Nah, tetapi nanti ada hadis yang lain yang bahwasannya hadis ini sudah ada hadis lain yang membolehkannya menjadi rukhsah. Hadis berikut, wa an Anas bin Malik, diceritakan Anas bin Malik, qala awwalu ma kurihatil hijamatu. Awal pertama kali dimakruhkannya hijamah, berbekam. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu, anna Ja'far bin Abi Thalibin, itu terjadi pada masa Ja'far bin Abi Thalib ihtajama, beliau itu berbekam, wa huwa shaimun, sedangkan beliau dalam kondisi puasa. Famarra bihi an-nabiyyu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di depan Ja'far bin Abi Thalib itu, faqala aftara hadani, kamu berdua yang berbekam maupun yang dibekam, dua-duanya batal puasamu. Nah, ini ceritanya begitu. Ya. Ceritanya begitu. Tsumma rakhkhasan Nabi, kemudian Nabi Muhammad merukhsah. Kemudian Nabi memberikan keringanan ba'du setelah itu fil hijamati lis-shaimi, bagi orang yang sedang berbekam, bagi orang yang berpuasa. Wa kana Anasun, sedangkan Anas itu yahtajimu, beliau berbekam, wa huwa shaimun. Anas sahabatnya Nabi itu berbekam walaupun beliau dalam kondisi berpuasa. Sama dengan kemarin sahabat itu keistimewaannya sahabat itu, beliau itu pingin sekali itu
nyamai Nabi. Maksudnya apa? Pingin betul-betul semua yang dilakukan Nabi itu dilakukan. Walaupun Nabi itu tidak boleh memberati kepada umatnya untuk melakukannya. Tapi sahabat itu terus melakukannya. Contohnya ya ini. Termasuk juga yang kemarin puasa wisol itu. Ya, puasa wisol itu. Sampai Nabi itu memberikan keleluasaan, ya wis. Karena saking pingin nih sahabat itu meniru Nabi. Puasa wisol itu kan gitu ya. Akhirnya Nabi ngikuti dia, sampai dia seberapa kuatnya. Ya, itu puasa wisol. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Sahabat Nabi itu istimewa semua. Pingin orientasi hidupnya itu pingin seperti Kanjeng Nabi. Ya. Tetapi bagi kita ini ya tidak ada permasalahan meniru seperti itu ya. Tetapi jangan sampai hal itu sampai kita ini menjadi membahayakan diri kita. Ya. Wong sudah diberikan rukhsah oleh Nabi, maka kita ambil rukhsah itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya bahwa berbekam, ya, cantuk istilahnya, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi yang tidak boleh itu berbekam sambil ngerasani, berarti apal sih, ngerasani ini sehingga berarti tidak hanya sekedar berbekam, semua kegiatan di puasa yang di situ ada ngerasaninya itu tidak boleh. Karena ada ulama yang mengatakan tidak bolehnya berbekam itu karena saat itu mereka dalam kondisi ngerasani. Dan Kanjeng Nabi pun juga pernah berbekam saat berpuasa. Demikian kajian hadis pada pagi hari ini. Hadirin, kita niatilah ngaji ini ya. Pak, iki gak waktu ini poso kok nerangno poso. Wingi pada waktu poso sampean gak nerangno poso. Ini namanya kajian kitab. Di napa niki sesuai dengan alur kitab. Mboten sesuai dengan kepentingan. Kita ingin menghatamkan dengan niatan cinta Nabi. Salah satu upaya kita untuk mencintai Nabi itu ya ngaji begini, ngaji hadis Nabi ini. Untuk apa ngaji hadis Nabi ini? Untuk mengenal perilaku Nabi, untuk mengenal apa yang diaturkan oleh Nabi, aturan-aturan apa yang diberikan oleh Nabi. Dan upaya untuk mengikuti Kanjeng Nabi itulah wujud daripada rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Dan harapan terakhir panjenengan mencintai Nabi ini untuk apa? Mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Yang saat nanti tidak ada syafaat pertolongan kecuali pertolongan Nabi. Dan itulah yang kita harapkan. Hadirin, kita ini orang gak jelas ya, dosa ya banyak, walaupun pahala ya juga mbuh diterima buka, tapi yang jelas kita berupaya, tetapi yang sangat kita harapkan adalah syafaat Kanjeng Nabi.